Sumatera Utara, pada hari ini SMA Negeri 1 Lembuk Pakam sudah mengadakan kegiatan POSMA Pra Olimpiade Sains dan Matematika Sabtu 1 Februari 2025. Nah, pada pukul 7.30 ini sudah ramai nih peserta yang mengikuti kegiatan di dalam. Yuk kita intip kegiatan di dalam. POSMA ke-7 ini diresmikan oleh Bapak Insinyur Abdul Haris Lubis MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Berikut wawancara reporter Semansa TV bersama dengan Bapak Insinyur Abdul Haris Lubis MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi pemirsa TV Semansa, kembali lagi bersama saya Putri Melika dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas, Bapak Insinyur Abdul Haris Lubis MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Izin bertanya Pak. POSMA adalah Praolimpiade Sains dan Matematika yang kemudian diselenggarakan dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam dan telah menjadi program rutin tiap tahunnya. Hingga saat ini POSMA sudah berada di tahap ke-7 nih Pak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelaksanaan POSMA ini Pak? Sekiranya dapat menjadi masukan bagi kami selaku tuan rumah untuk terus meningkatkan pelaksanaannya dan menentukan target yang telah dicapai. Wah, luar biasa ya. Ini saya harus mengapresiasi SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ya, yang telah menjadikan POSMA ini menjadi kegiatan rutin setiap tahun. Nah, ini sesuatu yang membanggakan ya, dan ini tentunya akan pasti memberi dampak baik pada perkembangan kualitas siswa. Nah, oleh karena itu ya, saya berharap ini apalagi yang sudah yang ke-7 ya. Jadi terus ini harus berkesinambungan, menjadi agenda penting, agenda yang terus meningkat, agenda yang terus membaik, agar sekolah ini menjadi sekolah yang ya salah satu punya keunggulan ya. Nah, jadi oleh karenanya kami atau saya ya akan mensupport ini, memberi dukungan penuh terhadap agenda ini. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikutnya, POSMA ini merupakan salah satu wadah bagi kami sebagai seorang siswa untuk mengukur potensi akademik. Lantas Pak, apa yang sebaiknya kami lakukan sebagai siswa untuk menghadapi generasi emas di tengah persaingan yang sangat ketat? Apakah cukup dengan mengikuti kegiatan Olimpiade atau justru masih perlu mengikuti ajang lomba lain misalnya di bidang seni atau olahraga? Ya, kalau itu pertanyaannya pasti. Ya, setiap siswa itu ya harus mampu terus, bukan harus mampu ya, memang suatu kewajiban dan keharusan kepada setiap siswa untuk terus mengembangkan potensi yang ada pada dirinya ya. Ya kalau ada seni silakan, ya, tentu ini ada bakat, tentu akan kita salurkan karena semua ya ada salurannya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa lelah ya untuk terus berprestasi. Nah, oleh karena itu setiap siswa itu harus agile dia, lincah ya, terus beradaptasi terhadap teknologi. Jadi kalau nggak mampu beradaptasi teknologi, itu sulit, nggak bisa dikatakan bahwa generasi unggul. Kita membutuhkan generasi yang berkualitas dan generasi yang unggul. Oleh karena itu tetap agile, lincah ya, dan harus beradaptasi terhadap teknologi. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, seperti yang kita ketahui nih Pak, saat ini banyak usia produktif dengan generasi Z atau Gen Z. Tentunya menjadi peluang untuk menghasilkan generasi yang unggulan seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi Pak, strategi apa yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang harus kami lakukan untuk menjadi generasi muda yang cerdas, kritis, dan tentunya harus sadar serta melek terhadap perkembangan teknologi? Jadi gini, kalau ditanya soal strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, ya ini yang pertama ya. Yang pertama, Dinas Pendidikan memang sangat care dan peduli dan menjadi prioritas utama bahwa ke depan kita harus melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang unggul. Karena kita akan
berhadapan atau akan menuju Indonesia Emas. Benar. Jadi untuk menuju Indonesia Emas itu membutuhkan generasi yang unggul, generasi yang berkualitas. Tanpa itu nonsen. Tidak akan kita bisa capai Indonesia Emas, ya. Oleh karena itu, maka Dinas Pendidikan sudah akan melakukan upaya-upaya nyata, ya, secara masif. Yang pertama yang akan kita tingkatkan adalah kualitas guru. Nah, jadi kenapa harus kualitas guru yang pertama? Untuk melahirkan siswa, untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan unggul tadi, itu sangat tergantung kepada kualitas guru. Nah, kita sepakat itu ya. Nah, oleh karena itu maka kita akan melakukan upaya itu. Kita akan memberikan pembelajaran tambahan kepada guru-guru kita, sehingga dia bisa meningkat, kita pastikan meningkat kapasitas dan kompetensinya. Baik, nah, gitu ya. Baik. Kemudian ya tentu kita akan mendorong transformasi digital. Nah, kita tahu sekolah ini sudah dapat mendapatkan perangkat digital. Nah, harapannya ada 3 ya. Nah, ada 3 perangkat digital. Harapannya dengan perangkat digital itu nanti akan terjadi peningkatan yang signifikan ya terhadap kualitas pembelajaran di sini. Nah, jadi kita akan terus dorong ini. Nah, bagaimana? Nah, kita yang kemudian ya kita akan memberi apresiasi ya kepada semua siswa yang berprestasi sebagai dorongan untuk terus ya memberi kontribusi dan semangat kepada semua siswa untuk Baik, itu. Pak. Ya. Oke, Pak. Lalu Pak, berikutnya, lantas apa yang harus kami lakukan agar menjadi siswa Sumatera Utara yang bermutu, tidak hanya prestasi di bidang akademik, namun juga meningkatkan karakternya, Pak? Nah ini karakter ini penting. Baik, ya, pasti. sangat penting ya. Jadi penting karakter ini akan menunjukkan bahwa ya siswa atau generasi kita itu ya bersemangat, bertanggung jawab, ya, disiplin, ya. Nah, jadi karakter ini harus menjadi bagian penting. Jadi kalau di sekolah kita saat ini, ya, itu ada namanya P5. Iya. Pastikan P5 itu diselenggarakan dengan baik di sekolah dan semua siswa harus mendapatkan pembelajaran terkait itu. Baik, Pak. Lalu Pak, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk seluruh peserta POSMA yang sedang beruji saat ini, baik untuk yang nantinya menang maupun yang kalah, Pak? Ya, oke. Jadi tadi saya di dalam pembukaan atau sambutan tadi saya sudah sampaikan. Iya, Pak. Bahwa semua peserta harus siap berprestasi, tapi siap menghadapi menang kekalahan, dan ya, Pak. siap juga untuk kalah. Iya. Karena di dalam POSMA ini tidak utama hanya melulu soal menang, Benar, Pak. tetapi di sini kita harus membangun kepercayaan dirinya, ya, disiplinnya. Yang paling penting adalah harus berlaku sportif. Nah, sportif ini membangun karakter tuh, termasuk kalau tak berkarakter dia tidak sportif tuh. Nah, oleh karena itu, selain itu adalah persaudaraan kita kan ada dari sekolah lain. Nah, termasuk di sekolah-sekolah lain dan ada SMP lagi, ya. Nah, ini harus dibangun persaudaraan itu. Jadi persaudaraan itu sangat penting. Baik. Jadi harapan saya, ya, dengan adanya POSMA ini yang diikuti oleh sekolah-sekolah lain juga. Nah, ini bisa dikolaborasikan Pak Kapsek. Jadi sekolah yang lain yang berprestasi dan sekolah yang satu dengan yang lainnya nanti ini bisa dikolaborasi supaya dia bisa terus menjadi bagian dari bagian peningkatan kualitas siswa kita. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih juga atas jawabannya. Semoga jawaban dari tadi dapat menginspirasi kita semua, khususnya para pelajar SMA Negeri 1 Bupakam, dalam meningkatkan prestasi mereka baik di akademik maupun non-akademik untuk berpartisipasi dalam generasi emas di tahun 2040. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Pelajar Sumatera Utara setelah melalui tahap kompetisi yang sportif, adapun hasil POSMA berdasarkan bidang masing-masing dapat dilihat dari lampiran berikut.
pelajar Sumatera Utara, sampai di sini dulu ya berita TV Semansa mengenai Pra Olimpiade Sains dan Matematika ke-7 tahun 2025. Harapannya, Posma kali ini dapat mengedukasi dan memberi pengalaman yang luar biasa bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di Posma 8. Dadah!